Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa kembali dalam Realitas Channel episode yang ke-48 ya. Yaitu dengan tema apakah Yesus menikah? Karena sekarang di luar sana itu banyak ajaran sesat yang mengatakan Yesus itu menikah, bahkan dikatakan Yesus poligami, Yesus punya anak. Itu adalah ajaran-ajaran sesat, dan sesuai dengan Alkitab bahwa menjelang kedatangan Tuhan akan timbul nabi-nabi palsu dan ajaran sesat, dan bahkan banyak yang murtad. Nah, ini kita gereja Tuhan harus mewaspadai. Untuk itu pada tema ini saya angkat, apakah Yesus memang punya istri? Ya. Saya katakan bahwa Yesus tidak punya istri. Secara biologi, secara fisik. Tetapi Yesus punya istri secara rohani. Ya, ini kita harus bisa membedakan. Yesus tidak punya istri secara fisik, secara biologi, tapi Yesus mempunyai istri secara rohani. Nah, mari kita bahas. Pertama, sebelum Yesus menjadi istri, yaitu pertama Yesus mempunyai tunangan dulu. Sebagaimana manusia diumpamakan sebagai manusia, pertama sebelum menikah bertunangan dulu. Kalau manusia dunia itu pertunangan dulu, pacaran, itu pacaran berapa lama, kemudian tunangan. Pacaran, kemudian tunangan. Tunangan dikasih cincin pengikat. Tukar cincin, itu tunangan. Dia sudah mengikat bahwa itu bakal istri atau bakal suami. Ditandai dengan tunangan ini. Nah, secara rohani, Yesus juga memiliki tunangan. Siapa ketunangan Yesus itu? Mari kita lihat. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 1, 2. Ya. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku, kata Rasul Paulus. Yang kecil ini, yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Secara rohani, Yesus sebagai rasul, dia menjadi cemburu kepada jemaat Tuhan di Korintus. Ya. Itu cemburu ilahi. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi Rasul Paulus secara rohani mempertunangkan Kristus sebagai mempelai laki-laki, dan kita sebagai mempelai tunangan, sebagai tunangan laki-laki, dan kita jemaat Tuhan, jemaat di Korintus sebagai tunangannya Kristus yang merupakan perawan suci yang belum dijamah oleh seorang laki-laki pun. Sebagaimana Maria waktu melahirkan, dia sebagai seorang perawan belum berhubungan badan. Nah, Rasul Paulus tidak katakan aku cemburu karena aku mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki, yaitu Kristus, yang membawa kamu sebagai perawan, jemaat Tuhan di Korintus sebagai perawan suci kepada Kristus sebagai tunangan laki-laki. Itu. Ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi Rasul Paulus mewanti-wanti supaya kalau bisa jemaat itu jangan sampai murtad, menyembah kepada iblis, yaitu sebagaimana Adam dan Hawa digoda oleh iblis sehingga jatuh ke dalam dosa. Begitu juga Rasul Paulus mengingatkan jemaat
di Korintus supaya jangan sampai jemaat Korintus ini jatuh ke dalam dosa. Itu yang pertama. Yang pertama, Yesus mempunyai tunangan. Yang kedua, setelah tunangan tentu meningkat kepada pernikahan. Nah, kalau secara dunia, yaitu kalau kita seorang mempelai atau bertunangan, meningkat kepada mempelai. Itu tentu mempersiapkan surat undangan, kemudian tentukan waktunya, kemudian ya biayanya apa, mempersiapkan semua, sudah siap, baru naik ke pelaminan sebagai mempelai laki-laki dan perempuan. Begitu juga Yesus pada waktunya setelah bertunangan, dia akan meningkatkan kepada satu, yaitu menjadi mempelai. Pada waktunya Yesus akan menjadi mempelai laki-laki, dan jemaat Tuhan, yaitu orang percaya, saudara saya menjadi mempelai wanita. Kapan kita menjadi mempelai wanita dan Yesus menjadi mempelai laki-laki itu? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pada kali yang kedua, saya sudah sampaikan pada episode yang lalu bahwa kedatangan Tuhan ada dua aspek, dua tahap, yaitu pertama, yaitu dia datang sebagai mempelai laki-laki untuk mengangkat mempelai wanita yang sudah jemaat Tuhan, saudara dan saya, diangkat ke surga. Yaitu mereka yang sudah mati dalam Kristus, yang sudah percaya Yesus, yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Kemudian kita yang masih hidup, pada waktu itu kita semua diubah dan sejak mata, kemudian kita diangkat ke surga. Nah, setelah kita sampai di surga, apa yang kita di sana? Saya sudah sampaikan itu pada episode yang lalu. Setelah sampai di surga, yaitu di sana kita menghadap kursi pengadilan Kristus. Ya. Setelah menghadap kursi pengadilan Kristus untuk mendapat upah mahkota. Jadi kita sebagai mempelai wanita dimahkotai, diberi mahkota, baru kita diundang ke pesta perjamuan kawin, yaitu di penghakiman di angkasa di surga itu dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik maupun jahat. Ya, kita sedang angkat di surga menghadap kursi pengadilan Kristus, mempelai ini, untuk mendapat mahkota. Ada 5 mahkota: mahkota kehidupan bagi orang mati syahid, mahkota kebenaran orang yang berjaga-jaga nanti kedatangan Tuhan, 2 Timotius 4 ayat 8, mahkota kehidupan bagi 20, mahkota kebenaran 2 Timotius 4 ayat 8, mahkota abadi yaitu bagi orang menguasai diri, kemuliaan bagi gembala yang setia melayani, 1 Petrus 5 ayat 4. Itu mahkota kemuliaan bagi gembala yang setia. Dan mahkota kemegahan, 1 Tesalonika 2 ayat 19. Ya. Itu mahkota kemegahan bagi orang menangkan jiwa. Nah, setelah kita menerima mahkota ini, kita diundang ke pesta perjamuan kawin anak domba, yaitu Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba.
Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya, setelah kita dapat mahkota kemudian kita diundang ke pesta perjamuan kawin anak domba. Setelah itu, saudara-saudara kalian, saya nggak ada setelah itu apa yang mempelai laki-laki dan perempuan ini apa yang dilakukan. Setelah itu, mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Yesus dan mempelai yang kita jamaah turun dari surga untuk mendirikan kerjaan 1000 tahun di bumi. Itu Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Lalu aku melihat tata-tata orang-orang yang duduk di atasnya. Ya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya yang tidak melihat juga melihat tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang yang mati lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia. Yang tadi di penantian Yesus pertama itu pengangkatan ke surga dan di kursi pengadilan, kemudian menerima mahkota itu. Nah, baru dalam pesta perjamuan kawin anak domba turun ke bumi dan mendirikan kerjaan 1000 tahun. Mereka hidup 1000 tahun di bumi. Itu kita bersama-sama. Setelah itu langit dan bumi yang lama ini Dia musnahkan, yaitu 2 Petrus 3, 10 sampai 12. Maka langit dan langit baru, bumi yang baru turun dari surga, yaitu 2 Petrus 3 ayat 13, Yesaya 66, Yesaya 66 ayat 22 di situ. Yerusalem baru turun dari surga, yaitu Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang menyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah mereka, manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Ya. Dari sinilah saudara-saudara, langit yang baru ini kita bersama-sama dengan Yesus di langit yang baru dan bumi yang baru, yang menjadi Allah kita. Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap dan tangis dan duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang dulu ya tata itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena perkataan-perkataan ini adalah tepat dan benar. Kita berada di langit baru dan bumi baru. Dan kita menjadi penghuni kota Yerusalem baru. Menjadi penghuni kota Yerusalem baru. Yaitu di dalam Wahyu 21 ayat 9 itu katakan, Yerusalem baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan yang tadi itu turun itu, mempelai anak domba yang tadi itu turun ke langit baru dan bumi baru, dan sekarang menjadi penghuni kota Yerusalem baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang kota Yerusalem baru, bukan kota secara fisik yang kita lihat di dalam gambar-gambar itu, kota Yerusalem megah itu bukan kota secara fisik. Tapi memang kota di Yerusalem baru itu adalah Yesus
bersama-sama dengan orang kudus turun dari surga yang penuh kemuliaan, cahaya penuh kemuliaan Allah itu, yang terang bercahaya itu turun dari surga, dari Allah. Dan kota itu penuh kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata. Jadi kita bersama Yesus turun dari surga penuh kemuliaan, penuh cahaya kemuliaan itu. Kita berada dalam kemuliaan Allah. Ya, saya pernah sampaikan cahaya kemuliaan Allah itu dahsyat, tidak bisa kita lihat. Ya, cahaya kemuliaan Allah itu seperti dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Di situ Tuhan menampakkan diri dalam cahaya kemuliaannya. Waktu tahun 20 September saya sudah saya saksikan itu. 20 September 65 itu dia cahaya kemuliaan terpancar dari surga yang memancarkan sampai ke dasar bumi sekalipun. Dan ada suara, katakan pada kedua orang tua, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Itu saya pahami pada akhirnya, saya mengerti setelah jalan sama Tuhan. Saya tahu itu panggilan Tuhan untuk menyampaikan berita pertobatan bukan hanya pada orang tua, tapi kepada presiden sekalipun. Nah, setelah itu menjadi hamba Tuhan, saya menyampaikan berita pertobatan kepada bangsa ini, mulai 4 presiden, kepada Pak Harto, Ibu Mega, Pak SBY, dan melalui Pak Jokowi tahun 2017. Bertobatlah bangsa ini, suap dihentikan, karena suap membutakan mata orang di sana. Jangan injak-injak raja kecil, karena Allah murka. Saya sampaikan itu. Nah, ini kita bersama dengan Yesus turun dari surga, begitu dikatakan penuh dengan kemuliaan Allah, yang bercahaya penuh cahaya kemuliaan Allah. Juga di dalam Wahyu 1 ayat 3, ya di situ. Berbahagialah ia yang membacakan, mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dia menuruti apa yang ada tertulis dalamnya, sebab waktunya telah dekat. Ya, kedatangan Tuhan semakin dekat. Kemudian ayat yang ke-7, lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Itu datang pada kali yang kedua, menginjakkan kaki di bumi. Itu di kota Yerusalem baru itu. Ya, menghakimi orang fasik dan menaikkan kerajaan 1000 tahun. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Yesus punya tunangan. Tunangannya adalah orang jemaat Tuhan yang hidup benar dan kudus di hadapan Allah, seperti perawan suci. Jadi orang kudus yang menjadi tunangan Allah. Kemudian setelah yaitu 2 Korintus 11 ayat 1 dan 2. Dan kemudian Yesus mempunyai mempelai wanita. Jemaat Tuhan, Yesus adalah mempelai laki-laki, dan kita jemaat Tuhan adalah mempelai wanita. Waktu dia datang pada kali yang kedua, aspek pertama, menjemput kita di awan yang permai. Kita dibawa, diundang ke pesta persembahan kawin anak domba. Di Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Kemudian kita langit dan bumi yang baru, setelah kerajaan 1000 tahun, langit yang lama dan baru dihilangkan, dimusnahkan, turun langit baru dan bumi baru. Kita ada di dalam langit dan baru dan bumi baru itu, dan kita masuk sebagai penghuni kota Yerusalem baru, dan di situ kita menjadi istri daripada Yesus secara rohani. Yesus adalah mempelai laki-laki sebagai suami, dan kita sebagai mempelai wanita sebagai istri. Dia bersama-sama di kota Yerusalem baru. Kita melihat wajah Allah, dan dia bersama-sama dengan Yesus sebagai Allah kekal selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Wahyu 21 ayat 9 sampai 11, dan Wahyu 22 ayat 1 sampai 5, 1 sampai 7 dan 14. Kita hidup bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya, dan itulah tujuan akhir daripada orang Kristen. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ini, perlu sampaikan ini. Saya sampaikan
episode ini. Kenapa saya sampaikan episode ini? Yesus menikah. Apakah Yesus menikah? Karena di luar sana dia mengatakan bahwa Yesus itu punya istri secara fisik. Bahkan Yesus poligami. Yesus punya istri katanya Maria Magdalena. Jadi waktu Maria Magdalena membasuh kaki Yesus dan upacara perkawinan Yesus dengan Maria Magdalena. Itu kata orang di luar sana pengajaran sesat. Bahkan Yesus poligami, Yesus menikah dengan Lydia. Padahal Yesus Maria membasuh kaki Yesus itu memperingati hari kematian dari Yesus, bukan upacara perkawinan Yesus. Kemudian Lydia ini ada seorang pembuat kain tenunan. Pada waktu Paulus menyampaikan firman Tuhan, Lydia mendengar firman Tuhan, kemudian bertobat, diundang ke rumahnya Lydia. Jadi ibu Lydia itu bukan istri Yesus. Ini katakan juga pesta penemuan kawin anak domba di Kana, itu juga pesta penemuan kawin Yesus dan perempuan lain lagi. Itu kan ajaran sesat, orang-orang sudah murtad, dan itu mereka sudah tentukan untuk mati binasa. Dalam Wahyu 22 ayat 11, biarlah mereka yang kudus menunjukkan kudus, dan mereka binasa, biarlah mereka binasa. Mereka mati dengan pedang, biarlah mereka dengan pedang. Mati dengan binatang buas, mereka binatang dengan pedang. Dan mereka itu sudah ditentukan untuk mati binasa. Orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat itu sudah ditetapkan untuk mati binasa, karena mereka murtad, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saya tegaskan kembali dalam setiap akhir dari episode ini, saya katakan Yesus adalah Tuhan atas semua orang, yaitu Kisah Rasul 10 ayat 35-36. Ini harus ditanamkan betul-betul sebagai orang Kristen yang percaya pada Yesus. Yang kedua, Yesus adalah Juru Selamat dunia, bukan Juru Selamat orang Kristen saja. Ada banyak juru mudi, juru parkir, juru masak, juru tulis, tapi hanya satu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Keselamatan tidak dalam siapapun, hanya di dalam Kristus Yesus. Namanya dalam nama, tiada nama lain kecuali nama Yesus di bawah kolong langit. Dari namanya kita diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 11. Itu perlu dicanangkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup itu. Kalau Al-Quran jalan Siratal Mustaqim itu, itulah Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Jadi kalau mau masuk surga, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ketika Yesus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ini harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau orang Kristen zaman sekarang kalau tidak kuat pondasinya firman Tuhan, akan tersesat, akan ikut oleh ajaran-ajaran sesat itu. Hari ini saya tegaskan, jangan sampai murtad menjual Yesus Kristus karena jabatan, karena uang, karena wanita. Sehingga menjual Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Ini Bapak Ibu saudara sekalian, saya tegaskan kembali, Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Kisah Rasul 10 ayat 35-36. Yesus Juru Selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Yesus adalah Juru Selamat dunia. Yesus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Tapi dia turun ke dalam dunia, merendahkan diri, menjadi manusia. Manusia Kristus. Bukan manusia biasa seperti kita. Kalau manusia biasa berdosa, tapi manusia Yesus Kristus tidak berdosa. 1 Timotius 5, 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa. Dan kita percaya kepada Yesus Kristus. Dialah manusia Kristus yang tidak dosa, tidak berdosa. Yaitu 2 Korintus 5 ayat 10 dan Wahyu 14 ayat 13. Saya bilang sapi tangan untuk menuai orang fasik. Itu dia datang menuai orang 14 sampai 16 ini, menuai orang benar 14 sampai 16, tetapi penuaian terakhir yaitu menuai orang-orang yang murtad,
orang-orang durhaka, orang-orang fasik, yaitu Wahyu 12 ayat 14, ayat 17 sampai 20. Ada 3 penuaian. Penuaian pertama yaitu penuaian buah sulung, Wahyu 4 ayat 1 sampai 5. Kemudian Wahyu penuaian jiwa-jiwa yang penuaian besar, yaitu Yesus datang pada kali yang kedua untuk mengangkat. Itu ayat 14 ayat 14 sampai 16. Sedangkan menuai orang fasik yaitu ayat 14 ayat 17 sampai 20 itu dimusnahkan. Untuk itu sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Biar firman Tuhan menjadi menguatkan iman saudara-saudara sebagai orang Kristen, supaya kita tidak goyah diasuh dengan berbagai ajaran sesat. Saya mempersiapkan satu makalah ini yang akan saya angkat, yaitu ada guru-guru, ada profesor doktor yang katanya ahli teologi, tapi mereka murtad sehingga mengajarkan Yesus itu kawin, Yesus poligami, Yesus punya anak. Tapi akan saya angkat itu nanti episode berikutnya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.